Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ustadzah Anis bisa berjumpa lagi dengan kalian melalui video. Materi hari ini kita akan belajar mengenai surat An-Nasr. Sebelum kita buka pelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Adiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik, mungkin di sini sudah ada yang hafal surat An-Nasr, tetapi barangkali ada bacaan atau huruf yang masih salah atau keliru cara membacanya. Sehingga dalam pembelajaran kali ini, Ustadzah Anis mengharapkan agar kalian bisa membaca dan menghafal surat An-Nasr dengan baik dan benar serta jelas makhorijul hurufnya. Langsung saja kita mulai. Pelajaran hari ini tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Yang pertama yaitu cara membaca surat An-Nasr. Ustadzah kasih contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik, anak-anak, perhatikan bacaan idza jaa. Idza yang pertama pada ayat 1, perhatikan bacaan idza. Idza itu panjangnya 2 harokat ketukan atau 2 ketukan. Jadi cara bacanya dihitung menggunakan 2 ketukan. Idza idza 2 ketukan. Sedangkan bacaan jaa itu panjangnya 5 harokat ketukan atau 5 ketukan. Jadi cara membacanya sama menggunakan ketukan atau bisa kalian menghitung menggunakan jari, jadi 5 ketukan. Jaa. Ustadzah ulangi cara bacanya. Yang idza 2 ketukan, jaa 5 ketukan. Diperhatikan ya. Idza jaa. Idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sudah bisa ya? Ustadzah ulangi sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik, selanjutnya hati-hati dalam membaca kalimat wal fath. Perhatikan huruf ta dan ha di akhir ayatnya. Perjelas huruf ha dan huruf ta-nya. Jadi dibaca wal fath. Jika berhenti di wal fath, maka cara membacanya, ta-nya diperjelas dan ha-nya juga diperjelas.
Hati-hati ketika membaca wal-fath. Kadang kalian atau kita membacanya terdengar wal-fath atau mungkin hilang huruf H-nya tanpa huruf H. Itu termasuk bacaan yang salah, ya, karena menghilangkan satu huruf. Kalian membacanya mungkin memang murni kesalahan tanpa huruf H, atau mungkin karena memang orang lain yang tidak mendengar. Jadi makanya huruf ta dan huruf H-nya ini dibaca jelas seperti kita membaca huruf-huruf yang lain. Wal fath. Oke, jangan dibaca wal fath gitu ya. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita. Hati-hati bacaan ai. Dibaca ai, bukan ai. Kemudian yadkhuluna. Perhatikan huruf kha. Cara membacanya ada di pangkal tenggorokan, yaitu huruf kha. 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 Coba anak-anak ditirukan kha. 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 Suaranya, tempat keluarnya suara ada di pangkal tenggorokan. Ustazah contohkan lagi dari awal. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita yadkhuluna. Ulangi lagi. Wa ra'aita yadkhuluna. Hati-hati huruf ayah, jangan lupa dibaca ai, bukan ai. Kalau baca ai itu namanya dibaca miring. Huruf i-nya atau ya-nya berubah menjadi e. Kemudian huruf kha-nya hati-hati juga. Mungkin kalian memang terlalu cepat bacanya atau memang orang lain tidak mendengar atau murni kesalahan kita membacanya. Huruf kha kadang itu terdengar menjadi huruf h, ya, yadkhuluna gitu. Jadi bacanya terlalu pelan, tidak kuat, atau mungkin memang kesalahan kita membacanya kurang kuat. Yadkhuluna, wa ra'aitan nasa yadkhuluna gitu ya. Seharusnya kan yadkhuluna. Jadi huruf kha ini letak keluarnya huruf ada di pangkal tenggorokan. Selanjutnya ayat ketiga sudah bacakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Huruf bertasydid dibaca rangkap atau ditekan, tidak ditahan. Nah, ini namanya tasydid. Huruf yang bertasydid cara membacanya yaitu ditekan, tapi bukan ditahan. Gimana cara bacanya? Fasabbih, bukan fasabbih, berhenti dulu. Kayak ditahan itu berhenti dulu. Jadi cara bacanya cuma ditekan, sekedar mungkin satu alif. Fasabbih, setengah alif. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika gitu ya. Bacanya ditekan, huruf ba-nya ditekan, tapi tidak ditahan. Nah, di sini di ayat ketiga ini ada huruf ba, nun dan waw yang ditasydid. Cara bacanya bagaimana? Sama, ditekan semua. Kalau ba ini cuma ditekan, nggak pakai ditahan. Nunnya ini ditahan karena dengung. Terus wawunya ini juga cuma ditahan. Ditekan, bukan ditahan.
Oke, kesalahan dalam ayat ketiga biasanya itu terletak pada awal ayat di kalimat fasabbih. Fasabbih yang kadang terdengar oleh kita menjadi fasabbih. Fasabbih berarti bunyi huruf berakhiran huruf. Seharusnya yang berakhiran adalah huruf H. Ini ya, fasabbih. Tapi ternyata kita kadang membacanya atau terdengar menjadi fasabbih. Nah, huruf H-nya diganti dengan huruf H. Ini termasuk keliru atau salah. Tidak boleh. Ini sudah termasuk merubah kata. Dan nanti mempengaruhi artinya juga berubah. Ya, fasabbih yang benar, kemudian yang salah fasabbih gitu ya. Kalau H itu hurufnya bersih. Selanjutnya di akhir ayat ada kalimat wastaghfirhu. Nah, perhatikan huruf H-nya. Wastaghfirhu itu kalau dibaca berhenti atau kita kalau menghentikan bacaan di kalimat wastaghfirhu, maka H-nya harus disukun ya. Nah, cara bacanya gimana? Menjadi wastaghfir. Huruf ra dan huruf H-nya itu juga harus jelas. Sama seperti huruf-huruf yang lain ketika kita membacanya. H-nya jadi disukun. Jangan menghilangkan huruf H-nya ya, nanti berubah juga artinya. Kadang kan ada yang membaca cuma wastaghfir, wastaghfir, H-nya nggak terlalu kelihatan atau terlalu lemah, bahkan mungkin tidak terdengar. Jadi yang benar cara membacanya adalah wastaghfir, gitu ya. Ada huruf H-nya, dibaca jelas seperti huruf-huruf yang lain. Kalau dibaca wastaghfir itu menjadi salah. Yang benar adalah wastaghfir. Baik, selanjutnya kita coba baca dari ayat 1 sampai ayat 3 dengan memperhatikan panjang pendek, makharijul huruf, dan juga tajwidnya tadi yang sudah Ustazah terangkan di depan. Baik, kita mulai membaca dari baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik anak-anak, itu cara membaca surat An-Nasr. Sudah Ustazah jelaskan panjang pendeknya, cara membaca yang benar untuk ayat 1 di akhir ayat 1 wal fath, dan juga ayat 2 waro'aita, nggak boleh miring menjadi waro'aita, serta makharijul huruf di ayat kedua huruf kha. Tempat keluarnya huruf kha ada di pangkal tenggorokan. Di ayat ketiga hati-hati dengan kalimat fasabbih berakhiran huruf H bukan H. Dan juga harokat tasydid, cara membacanya ditekan. Yang selanjutnya itu wastaghfirhu. Jika kita berhenti di wastaghfirhu, maka H-nya disukun. Cara bacanya yaitu dijelaskan hurufnya. Bacanya hurufnya harus jelas seperti kita membaca huruf-huruf yang lain. Nah, itu pembelajaran mengenai bacaan surat An-Nasr. Silakan dihafalkan. Kemudian setoran hafalannya yaitu minggu depan. Insya Allah akan Ustazah
setorannya Ustadzah live secara Zoom atau Google Meet, nanti akan Ustadzah infokan lebih lanjut. Untuk cara setorannya, Ustadzah bagi menjadi 4 sesi dengan waktu durasi atau waktu yang cukup singkat, 15 menit. Jadi silakan masuk sesuai jamnya. Untuk kelas 3A, masuk kelasnya pukul 7.30. Untuk kelas 3B, masuk kelasnya pukul 7.45 menit. Untuk kelas 3C masuk pukul 8, untuk kelas 3D masuk pukul 8.15. Nah, Ustadzah Anis harapkan kalian masuk sesuai kelasnya, sesuai jamnya, dan juga tepat waktu. Yang lebih penting, disiapkan hafalan suratnya, cara bacanya, dan juga tajwid dan huruf-hurufnya. Baik, itu dari Ustadzah. Jazakumullah, semangat untuk menghafal kelas 3 yang soleh dan solihah. Demikian pembelajaran surat An-Nasr, cara membaca surat An-Nasr dan juga menghafalkannya. Semoga dengan pembelajaran tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua, menambah ilmu cara membaca surat An-Nasr-nya. Yang awalnya salah bisa lebih baik, atau yang Ustadzah harapkan sih benar, sesuai yang Ustadzah ajarkan tadi. Jazakumullah. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.